Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, di subscribe ya teman-teman. Ditunggu, terima kasih. Nah teman-teman, jadi hari ini saya mau bercerita-cerita sedikit aja tentang Quensi ya, sekolahnya ya, tentang sekolah Quensi ya teman-teman. Jadi kemarin kapan lalu kan kita ada review tentang kunjungan juga ya, sekaligus kunjungan ke beberapa sekolahan ya, untuk sekolah SD-nya Quensi ya teman-teman. Jadi itu ada beberapa ya, ada Islamic, ada Syafana, ada Al-Wildan. Nah, kita ada beberapa tempat. Nah, kita udah ceritain ya. Nah, kita udah liatin seperti apa sekolahannya masing-masing. Nah, sekarang saya mau cerita nih. Jadinya Quensi dari beberapa sekolah itu kita memilih Quensi untuk sekolah di Al-Wildan ya teman-teman. Al-Wildan Serpong situ. Kenapa di situ? Pikir pagi itu mereka itu di kelas masing-masing, kelas 1, karena diajarkan secara khusus sama guru-gurunya. Jadi biar mereka terbiasa. Nah nanti di tahun kedua atau di bulan keempat dicoba untuk mandiri, bukan mandiri sebenarnya, bisa dites sama gurunya agar mereka itu bisa zikir pagi sendiri. Tapi biasanya sih selama 3 bulan ini dari tahun ke tahun, alhamdulillah anak-anak itu ketika sudah setiap hari selama 3 bulan terbangun sendiri. Jadi mereka hafal sendiri ya. Terbangun sendiri. Jadi orang Amerika asli dan nikah sama orang Indonesia dan alhamdulillah masuk Islam. Jadi ngajar di sini. Oh berarti kalau Syekh atau Syekhom itu dari Yaman, Timur Tengah, nggak dari Yaman aja sih. Kalau yang Arabik itu yang di SD dari Sudan. Kalau yang Qurannya rata-rata dari Yaman. Karena dari Yaman bacanya bagus ya. Dan bacanya juga sesuai standar sanad yang sampai ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah bacaannya. Nah terus kalau misalkan kalau di SMP SMA sih ada beberapa kayak guru-guru PAI-nya gitu, itu dari Timur Tengah juga. Tapi kalau untuk di SD, guru yang dari Timur Tengah itu Arabik sama Al-Quran. Kalau yang English itu dari Amerika ada. Itu yang khusus native. Tapi kalau pelajaran-pelajaran lainnya kayak English, Math, Science ya guru lokal juga. Tapi mereka bisa berarti mereka bisa bahasa Arab ya? Apa? Mereka berarti bisa bahasa Arab kan, mereka otomatis yang syekhnya itu kan dari luar ya. Jadi kan mereka pakai bahasa Arab dong. Betul, mereka Konversasinya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab sama anak-anak, dan anak-anak diajarkan bahasa Arab dasar untuk berkomunikasi sama syekhnya. Sama syekhnya. Maksudnya sama Ustadz siapa? Yusef. Oh, Ustadz Yusef. Jadi untuk bahasa Indonesia mereka juga bisa nggak? Enggak, jarang. Oh gitu. Ada beberapa yang gitu. syekh yang memang di Yaman itu kan dulu sempat konflik itu ya, banyak yang berimigrasi ke Indonesia, tapi mereka kan visanya visa kerja, di sini bisa kerja, jadi anak-anak juga diajarin bahasa Arab, bahasa Inggris juga, iya. Nyambung berarti ya. Nyambung. Jadi bahasa-bahasa dasar, bahasa pembelajaran kayak misalkan ditanya nama apa gitu, kayak Mas Muka, siapa nama kamu, pakai bahasa Arab, ya mereka paham. Suruh baca halaman ini, syekhnya kasih tahu, ya mereka paham juga insya Allah. Karena kita ajarkan. Soalnya khawatirnya ketika anak TK, anak kami kan TK dari luar kan. TK-nya di mana? Oh, ya insya Allah ada, bukan penyetaraan ya. Jadi kelas 1 atau anak-anak baru itu namanya ada matrikulasi. Matrikulasi itu pembiasaan mereka, mulai dari adabnya, mulai dari bacaan sholatnya, kemudian tata cara sholatnya, termasuk bahasa. jadi nggak takut kaget ya? Enggak, jadi bahasa itu ada di matrikulasi. Di matrikulasi itu nanti diajarin bahasa-bahasa pembelajaran. Jadi kayak bahasa Arab dan Inggris. Bahasa Arab dan Inggris, bahasa pembelajaran tuh kayak misalkan instruksi gurunya. Kayak gitu. Jadi memang diajarkan dari awal mereka masuk 3 bulan pertama. Nah, kayak kelas 1 sekarang kan tahun ajaran baru belum sampai 3 bulan lebih. Nah, mereka masih masa-masa matrikulasi. Jadi masa matrikulasi itu lebih banyak ditekankan pada hal-hal dasar, kayak agamanya dan bahasanya. Ada yang mendaftar ustazah, anak siap diuji sama syekh nih, anaknya yang ngajuin. Nah nanti gurunya yang ngetes dulu, entah sepekan atau 2 pekan, selama dia siapnya kapan, baru kita serahkan namanya ke syekhnya nguji. Dan nanti dapat sertifikat bahwasanya dia lolos juz sekian gitu. Dan di tesnya bukan 1 juz,
kalau misalkan dia hafalannya udah 4 juz, 4-4-nya dites. Jadi memang benar-benar kualitas Quran itu kita jaga. Jadi nggak cuma ngafal aja. Kalau mohon maaf misalkan kalau di luar kan Ananda memiliki hafalan 10 juz, tapi nggak pernah dites. Gitu. Kalau di sini Ananda memiliki hafalan 10 juz, 10-10-nya pernah dites. Jadi memang benar-benar outputnya teruji. Gitu. Dan itu sesuai, insya Allah sesuai sanad. Artinya bacaan anak-anak itu memang sesuai dengan apa yang dibaca oleh bagaimana bacaan Rasulullah. Ustaz, itu berarti dia berdasar apa sih, mau nanya apa saya lupa. Ngeblank langsung. Iya. Oh ya, itu untuk internasional juga berlaku ya? Untuk internasional juga berlaku asalkan anaknya siap gitu aja. Tapi memang biasanya internasional juga banyak. Tapi nggak sebanyak anak markas atau mahubin. Karena fokus ya. Fokus. Kalau anak markas biasanya 1-3 juz gitu. Paling banyak biasanya. Tapi ada juga kalau inter apa? Kalau inter itu ya ada juga yang sampai 4 gitu. Kalau memang dia kuat. Intinya sih kalau hafalan Quran itu nggak cuman mengandalkan gurunya di sekolah gitu. Karena ini hafalan Quran minimal 20. Ini pendapat saya sih ya. Ini pendapat saya dan istri saya bahwa sekolah ini baiklah. Semuanya baik memang. Tergantung kebutuhan masing-masing dari orang tua ya teman-teman. Passionnya mau kemana, seperti apa itu tergantung. Balik lagi ke orang tua. Nah, kalau kami memilih Al-Wildan karena yang kami tahu di situ untuk agamanya sangat kuat ya teman-teman. Bukan yang lain gak kuat, di situ sangat kuat banget. Dan saya yang kagum itu ketika berbicara dengan wakil kepala sekolah ya kemarin, karena kepala sekolahnya nggak ada. Dia itu di situ jadi itu dipisahkan untuk namanya mana cewek-cewek mana cowok-cowok. Jadi benar-benar dipisahkan karena memang itu bukan muhrimnya ya gitu loh. Karena memang dari kecil udah diajarkan seperti itu. Itu sih bagi saya penting. Bagi saya itu sesuatu hal yang plus buat saya gitu loh. Nah di situ untuk bahasanya Arab sama Inggris ya teman-teman. Nah di situ kan ada markas, ada yang umumnya. Dan kalau kami memilih yang umum aja karena biar dapat pelajaran umumnya teman-teman ya. Nah gitu kita pilih Al-Wildan karena seperti itu. Nah semuanya bagus banget sih memang Islamic. Oke, yang IB-nya ya teman-teman. IB-nya itu kan benar-benar Inggris juga, tapi jujur Arabnya dia kurang membahas tentang Arabnya, itu bahasa Arab. Karena saya merasa kurang sih, karena saya pengennya QNC belajar di situ juga bahasa Arabnya. Karena bukan Inggris doang tapi bahasa Arabnya. Terus Islamic, Al-Azhar juga bagus, tapi ya gitulah teman-teman, agak ke umum ya teman-teman. Saya masih agak kurang. Dan di sini Al-Wildan, pendapat saya pribadi oke lah teman-teman untuk secara agamanya, dididik dari awal segala macam. Dan ada beberapa teman istri juga di situ anaknya dan oke ya untuk di situ. Dan ada beberapa juga artis pun anaknya di Al-Wildan itu juga ya kalian tahu sendiri lah. Oke semuanya pelajaran agama segala macam. Oke, kayaknya sih gitu sih cukup ya teman-teman ngebahas tentang sekolahannya QNC. Ini balik lagi tetap kembali ke orang tua masing-masing. Karena kebutuhan anaknya bagi orang tua itu butuh masing-masing, karena anak itu berprestasi di olahraganya ya nggak apa-apa, ikutin Olimpiade cari sekolah-sekolah yang udah mulai mengarahkan ke sana. Terus apalagi sainsnya misalnya senang untuk namanya
untuk ininya ya, misalnya kayak IPA-nya itu loh, kayak kimia segala macam, ya udah diarahkan ke sana, memang gitu. Karena agama diarahkan ke agama, ya seperti itu sih teman-teman. Masing-masing balik lagi ke pribadi masing-masing lagi teman-teman, karena kebutuhan masing-masing anak itu kita yang tahu sendiri, orang tuanya yang tahu. Oke teman-teman, jadi yang buat nyari sekolah buat anaknya nih SD atau SMP SMA, selamat berjuang dan harus benar-benar dipikir-pikir lagi apa tujuannya, balik ke tujuannya lagi. Pengen anak ini passionnya ke depan mau jadi apa gitu. Memang anak punya keinginan sendiri, tapi tugasnya kita sebagai orang tua kan cuma mengarahkan aja, memperbekalinya. Nah, syukur anak itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan tujuan kita. Nah, kita mengarahkan ke sini, dia pengennya ke sini, ya udah ketemu need-nya kita sama passionnya anak itu. Ya syukur seperti itu, alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu sih teman-teman. Oke, nantikan video selanjutnya. Bye bye.